أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim al-lughatul arabiyyah, mempelajari kitab at-tasrif. Taib, kita masih di pembahasan fi'il sulasi mujarrad. Ya, masih di pembahasan fi'il sulasi mujarrad. Jadi ini kita masih mentasrif al-amsilah, contoh-contoh. Ini untuk latihan ya, agar kita jadi terbiasa mentasrif. Kemudian juga kita bisa mengetahui ya bangunan kata di dalam tasrif tersebut. Ya, ketika kita mengetahui bangunan katanya, maka ini bisa membantu kita untuk mengetahui makna dari kata itu sendiri. Ya. Jadi dengan kita mengetahui bangunan kata, bisa membantu kita untuk bisa mengetahui makna yang ada pada kata tersebut. Ya, inilah faedah yang sangat agung yang kita bisa petik ketika kita bisa memahami ilmu tasrif atau ilmu sharaf. Taib, jadi jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan untuk mentasrif. Ya. Latihan terus. Ya, insyaallah taala di belakangnya ada manfaat yang sangat banyak ketika kita terbiasa dalam mentasrif. Taib. Kita tasrif lagi. Coba tasrif tolaba. Tolabayat lubu tolban. Tolabayat lubu tolaban. Tolabayat lubu tolaban. Talibun matulun. Talibun matu. Coba ulang dari awal. Tolabayat lubu Tolaban. Wa talibun matlubun Utlub. la tatlu matlabun mitlabun tuliba yutlabu. Nah. Tuliba Yatlabu. Talaba yatlubu talaban. Talibun matlubun utlub. La tatlub matlabun mitlabun tuliba yutlabu. Talaba yatlubu talaban. Talibun matlubun utlub. La tatlub matlabun mitlabun tuliba yutlabu. Ya, coba sekali lagi. Tolabayat lubu tolaban. Tolabayat lubu tolaban. Talibun matlubun Utlub. La tatlub matlabun mitlabun Tuliba. yutlabu. Nah, coba fi'il
Apa namanya? Isim fa'il. Isim fa'ilnya. Talibun. Talibun. Tasrif. Talibun. Talibani. Talibuna. Talibatun. Talibatani. Talibatun. Naam. Talibun, talibani, talibuna. Talibatun, talibatani, talibatun. Talibun apa talib? Pelajar. Pelajar. Penuntut. Penuntut kan? Ya, pelajar. Penuntut ilmu. Ya, penuntut. Talibul ilmi, penuntut Ilmu. ilmu. Orang yang menuntut menuntut ilmu. Talib. Ya. Talibatun, penuntut ilmu perempuan. Ya. Apa namanya? Dalam hadis hadis yang disahihkan Syekh Albani, ya, talibul ilmi wajibatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Talibul ilmi. Ya. Talibul ilmi wajibun ala kulli muslim. Ya. Coba isim apa namanya fil amarnya? Utlub. La tatlub. Utlub. Utlub. Tasrifnya? Utlub. Utluba. Utlubu. Oh, tadi hadisnya itu talibul ilmi faridatun, bukan wajib. Talibul ilmi, ya, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pertanyaannya, apakah wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu? Wajib tidak? Wajib. Hah? Jawabannya apa? Wajib. Ya, wajib setiap muslim mempelajari ilmu yang dengannya bisa terangkat kewajiban dari dia. Ya, contoh, ya, kita muslim setelah syahadat kita dituntut untuk apa? Sholat kan? Untuk sholat. Di dalam sholat itu ada rukun-rukun, syarat-syarat, sunnah-sunnah, wajib-wajib, perkara-perkara yang dengannya kita harus ketahui agar sholat kita itu bisa menjadi benar. Ya, Rasulullah katakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, siapa yang tidak sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, maka khawatir sholatnya tidak benar. Khawatir sholatnya tidak terpenuhi syarat. Khawatir sholatnya tidak terangkat rukun-rukun, tidak terpenuhi rukun-rukun. Ya, makanya apa? Harus belajar. Bagaimana caranya kita nggak belajar baru kita bisa mengetahui perkara-perkara tersebut? Tentunya harus belajar. Ya, maka wajib bagi setiap muslim maupun muslimah untuk belajar. Ya, mempelajari ilmu yang dengannya bisa terangkat kewajiban dia. Ya, Allah telah bebankan kewajiban. Ya, kewajiban itu kan perintah Allah itu kan berbeda-beda. Ada yang memang harus bagi setiap person setiap manusia kan, person tertentu, individu. Ya, semua harus. Ada juga kewajiban-kewajiban, perkara-perkara, perintah yang Allah turunkan enggak wajib semua harus tahu. Seperti apa? Seperti ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ketika sebagian sudah paham, sudah mengetahuinya, maka gugur bagi yang lain. Ya, tapi kalau fardu ain, ya kewajiban-kewajiban yang memang fardu ain tiap-tiap orang harus laksanakan, berarti apa? Berarti harus dipelajari. Ya, wajib. Ya, makanya apa?
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Contohnya seperti mempelajari ilmu mustalah. Ya, atau ilmu usul. Ya, itu memang ilmu yang penting untuk kita pelajari. Tapi itu enggak dibebankan bagi setiap kita. Ya, ketika sebagian kaum muslimin sudah ada yang tahu, ya, maka tidak menjadi beban bagi muslim yang lainnya, karena itu sebagai penyempurna. Ya. Tapi berbeda dengan tadi, mempelajari hukum salat, ya, mempelajari tentang puasa. Itu memang tiap-tiap orang harus pelajari, ya. Baik. Coba fil amr. Utlub, utluba, utlubu, utlubi, utluba, utlubna. Utlub, utluba, utlubu, utlubi, utluba, utlubna, utlub, utluba, utlubu, utlubi, utluba, utlubna. Ya. Dalam hadis apa? Utlubul ilma walau fi sin. Barengan hadisnya? Utlubu. Ya, utlubul ilma walau fi sin. Itu hadis. Hadis itu. Hadis palsu. Ya. Itu tersebar itu ya, hadis itu tuh. Ya, padahal hadis palsu. Ya, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, enak dong orang Cina ya. Padahal di sana mau tuntut ilmu apa di sana kan? Ya mungkin kalau ilmu tentang dunia. Ya. Ilmu tipu-tipu Ya, ya. kalau ilmu akhirat mau tuntut di sana salah tempat lah. Ya. Nah. Coba film apa namanya? Isim maf'ul. Maf'ul. Matlubu. Matlubu. Matlubun. Matlubun. Matlu panjang. Matlubun. Matlubun. Matlubani. Matlubuna. Matlubina. Matlubatun. Matlubatani. Matlubatun. Coba diulang. Matlubun, matlubani, matlubuna, matlubatun, matlubatani, matlubatun. Ya. Sekali lagi. Matlubun, Matlubun. matlubani, matlubuna, matlubatun, matlubatani, matlubatun. Nah, apa matlubun artinya? Matlubun, yang dituntut, yang menuntut, Yang dituntut. Ya, yang dituntut. So, masdar. Tolaban, Tolaban. tolabani, tolabatun. Ya, tolabani, tolabatun. Ya, tadi yang hadis itu tolabul ilmi itu masdar ya. Yang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu masdar itu. Pakai sigo masdar. Tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Kalau talib, nah itu pelajar. Ya, talibul ilmu, pelajar talibul ilmi, pelajar ilmu. Hadara, coba hadara. Hadara ya, apa yang usulnya dulu? Usul, tasrif usul. Hadara yahduru. Huduran. 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 Hadara yahduru huduran.
hadirun, mahdurun, uhdur, la tahdur, mahdorun, mihdorun, hudiro yuhdoru. Baik. Coba fi'il mudhari'nya. Mudhari'nya yahduru, yahduru, yahdura, yahdurani, yahduruna, tahduru, tahdurani, yahdurna, tahdurani, tahduruna, tahdurina, tahdurani, tahdurna, ahduru, nahduru. Kalau tahduruna apa maknanya? Tahduruna. Tahduruna Tahduruna hadir Ustaz ya. Tahduruna. Iya. Dia seorang perempuan hadir. Tahduruna. Berarti kan intonasinya, panjang pendeknya. Tahduruna. Oh, kalian kalian sedang atau akan hadir. Kalian siapa? Laki-laki Kalian laki-laki sedang akan atau akan hadir ya. Kalian laki-laki akan hadir. Ya. Tahdurna. Tahdurna. Kalian perempuan akan hadir. Ya, kalian perempuan akan hadir. Ya, kalian perempuan akan hadir. Coba isim fa'ilnya. Sebaik hadiro, Hadirun. hadirun, hadirani, hadiruna, hadiratun, hadiratani, hadiratun. Kalau gitu ini sudah diserap bahasa Indonesia ya. Para hadirin kan? Iya. Para hadirin sekalian kan? Itu bahasa Arab itu. Iya. Maksudnya orang-orang yang hadir sekalian kan? Ya, para hadirin. Ya, hadirun. Ya, para hadirun yang kami hormati gitu kan? Biasa itu kan. Nah. Kemudian biasa kan kalau kita absen juga kan hadir kan? Iya. Ya, mau ya hadir kan? Iya. Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia apa namanya sudah diserap ya. Banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Ya. Baik. Coba mudhari madi majhulnya. Madi majhul. Iya. Hudiru, hudirat, hudirata, hudiru, hudirat, hudirata, hudirna, hudirta, hudirtuma, hudirtum, hudirti, hudirtuma, hudirtunna, hudirtu, hudirna. Nah, hudir itu apa maknanya? Hudir tu Dia hadir. nah, hudir tu Saya hadir. Hudirtu. saya Hadir. hudir tu Hudir. Hudirtu. kalau hador tu aku hadir, kalau hudir tu Saya dihadiri. dihadiri ya. Iya, iya. Nah, coba fi'il nahyinya. Ilahiyah. Nah, La tahdor. Ya, saya. la Tahdur. tahdur La tahdur. La tahduro. La tahduru.
La tahduri, la tahduro, la tahdurna. لا تحضر لا تحضرا لا تحضروا لا تحضري لا تحضرا لا تحضرنا. Ya. Fi apa namanya? Fil madi. Fil madi. Hadoro. Hadoro, 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 hadoru. Hadorat, hadorota, hadorna. Hadorta, hadortuma, hadortum. Hadorti, hadortuma, hadortunna. Hadortu, hadorna. Naam, hadara hadara hadaru, hadarat hadarata, hadarna, hadarta hadartuma, hadartum, hadarti hadartuma, hadartunna, hadartu hadarna. Ya. Kalau hadarna apa namanya? Hadarna, Kami hadir. hadarna. Perhatikan intonasinya. Waalaikumsalam. Coba lihat. Siapa ya? Minjam ini ya Pak, pengukur Pukul apa? Martin. Oh, ada Martin. Oke. Iya, salah namanya. Taib. Kalau hadarna apa? Oh, hadarna. Hadarna. Oh, kalian Hadarna. Mereka perempuan hadir. Mereka perempuan Hadir. hadir ya. Ya kharaja. Kharaja. Tasrif usulnya. Kharaja yakhruju. Kharajan. Khuruj. Khurujan. Kharaja yakhruju. Khurujan. Kharijun. Makhrujun. Ya, Ustaz ya. Kharijun. Makhrujun. Ukhruj. La takhruj. Makhrajun. Mikhrajun. Khurija yukhraju. Naam. Coba masdar. Maksudnya satu. Khurujan. Khurujani, khurujatun. Nah. Khurujan, khurujaini, khurujatun. Khurujan, khurujaini, khurujatun. Khuruj. Jama tablik. Khurujaini atau khurujani? Khurujaini. Khurujaini. Iya. Jama tablik. Khuruj. Khuruj. Kan? Jama tablik biasa kan maka khuruj kan? Iya, ini dari kata ini. Masdar dari khuruja. Khuruj keluar maksudnya. Keluar mereka. Keluar apa namanya? Berdakwah kata mereka ya. Keluar dari kandang. Ya, khuruj keluar. Khuruj. Nah. Isim fa'il Kharijun, kharijani, kharijuna. Kharijatun, kharijatani, kharijatun. kharijun, kharijani, kharijuna, kharijatun, kharijatani, kharijatun. Kharijun, kharijani, kharijuna, kharijatun, kharijatani, kharijatun. Ya. Keluar. Kharij. Man kharij. Siapa yang keluar? Siapa yang keluar? Man kharij. Ya. Makhruj coba. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Makhrujun. Makhrujun. Makhrujun, makhrujun, makhrujani, makhrujuna. Makhrujatun, makhrujatani, makhrujatun. Nah, makhrujun, makhrujani, makhrujuna. Makhrujatun, makhrujatani, makhrujatun. Ya. Makhruj. Makhruj. Ya.
Makhrus yang dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan. Kalau itu mana? Makharijul huruf. Makhrajul huruf. Tempat keluar. Berarti apa? Dia apa? Dia masuk wazan apa itu? Masuk wazan apa? Maf'ulun. Hah? Maf'ulun. Makhrujul. Makhrujul huruf. Makhrajul. Makhrujul. Makhrajul huruf. Huruf. Apa itu? Dia wazan apa itu? Isim fa'il, isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Makhrajul. Makhraju. Iya, isim maf'ul. Makhrujun. Makhrujun. Makhraj. 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 Makhraj al-huruf. Makhraj. Enggak ada panjang pendek. Makhraj. Makhraj. Enggak ada panjang pendeknya. Makhrajul huruf. Makhraj apa? Makhrajul hurufi. Isim wajannya maf'alun. Hah? Wajannya maf'alun. Maf'alun. Maf'al itu apa itu? Isim makan. Isim Makan. makan, tempat keluar kan? Keluar. Ya, tempat keluar Huruf. huruf. Ya, tempat keluar Makhraj. huruf ya. Harus sawi di sana ya. Coba tasrif. Apa? Tasrif isim makan. Makhraju. Makhraju. Makhrajani. Makhrajun. Makhrajun. Makhrajani. Makhrijun. Makharijun. Makharijun. Iya. Makharijul huruf kan? Iya. Makharijul huruf itu jamaknya. Jadi bisa dua, bisa kita sebut makhrajul huruf atau makharij. Makharij. Makharijul huruf. Berarti kalau makharijul huruf berarti artinya apa? Tempat-tempat. Tempat-tempat keluar huruf. Ya. Makharijul huruf. Ya, tempat-tempat keluar huruf. Jamak dari makhraj. Ya. Jadi apa dia? Idofa, susunan idofa. Idofah. Tempat-tempat keluarnya Huruf. huruf. Tempat-tempat keluar kan? Nak uang ya. Nah, Makharijul huruf. coba rozako. Rozako. Rozako Rozako yarzuku. Rizqon. Rizqon. Razikun. Makhrujun. Rozikun. Rozako yarzuku. Rizqon. Razikun. Marzukun. Urzuk. La tarzuk. Marzakun. Marzakun. Mirzakun. Muriza. Ruziko. Ruziko yurzaku. Ya. Rozako yarzuku. Rizqon. Razikun marzukun. Urzuk. La tarzuk. Marzakun. Mirzakun. Ruziko yurzaku. Coba master. Masternya. Rizqon. Rizqoni. Rizqatun. Nah, rizqon, rizqoni, rizqoini, Rizqoini. rizqatun. Rizq apa? Rizki. Rizq. Rizq apa rizq? Rizki. Rizki. Ya, ar-rizqu minallah. Rizki itu dari Allah. Coba fi'il mudhari. Fi'il mudhari.
yarzuku yarzukani yarzukuna tarzuku tarzukani yarzukna tarzuku tarzukani tarzukuna tarzukina tarzukani tarzukna Tarzukna. arzuku narzuku. Nah, dalam ayat itu kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki. Yarzuquhu. Ya, Allah memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia sangka. Ya. Jadi Allah itu zat yang memberikan rezeki. Ya, Allah itu zat yang memberikan rezeki. Ya. Nah, tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki ya secara hakikat kecuali Allah. Adapun manusia itu hanya sebab saja. Manusia, orang kasih kita duit apa, itu cuma sebab. Adapun hakikatnya itu pemberian dari Allah. Ya, itu hakikatnya itu pemberian dari Allah. Ya, ini janji dari Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki. Tidak ada yang ia tidak sangka-sangka. Ya. Jadi terkadang itu kita santai-santai, datang aja rezeki. Ya, datang rezeki. Ya, itulah. Ya, penting kita sudah lakukan sebab dan selalu bertakwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, kita ini selalu dituntut untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah, sesungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu merupakan bekal bagi seorang di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa Allah akan mudahkan urusan dia, akan diberikan kepada dia rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dengan takwa apa? Dengan takwa Allah akan lindungi dia dari azab dan masukkan dia ke surga. Takwa. Takwa ini paling penting ya. Ya. Nah, Allah itu Razik, Razzaq. Ya, Razzaq. Razzaq. Pakai wazan fa'al. Ya. Maknanya hampir sama seperti isim fa'il, yang memberikan rezeki. Ya, dalam ayat itu Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku, kata Allah kan? Ya, ma uridu minhum mir rizq. Allah tidak butuh dari mereka rizq. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku, kata Allah, aku tidak ingin agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq. Ya, zat satu-satunya yang memberikan rezeki. Razzaq. Jadi kan ini razzaq ya. Coba kafaro kufran. Kafaro kufran. Kafaro yakfuru kufron kafirun makfurun ukfur la takfur makfarun makfarun ikfarun kufiro yukfaru. Nah, coba fil madi. Fil madinya kafaru kafaru kafarot kafarota kafarna kafarta kafartuma kafarti Kafartum. kafarta kafartuma kafartum kafarti kafartuma kafartunna kafartu kafarna. Kalau kafarna kafarna apa namanya? Kafarna kami kafir. kami kafir. Ya. Kami kafir. Ya apa sih?
Dalam surat apa namanya? Surat dalam ayat itu surat yang ketiga di juz ke-28. Ya, Allah Ta'ala berfirman itu tentang Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qala liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Ya, Nabi Ibrahim dengan pengikutnya mereka mengatakan kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami kafir kepada, di sini mereka katakan kepada orang musyrik. Ya, kami ingkari. Kafir ini bisa diartikan ingkar. Ya, kafarna, kami kafir, hanya kami ingkari. Kafarna bikum, kami ingkari terhadap apa yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainahumul adawatu wal baghdha. Dan telah nampak bagi kami dan kalian permusuhan ya. Dan apa namanya? Permusuhan dan kebencian ya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Ya. Fil madi kafarna. Jadi orang kafir itu bilang pengingkar lah ya saya. Kalau kita ngomong sama orang kafir, jadi pengingkar lah. Iya, mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad kan. Ya, mereka ingkar kepada Allah. Ya, mereka tidak mengimani bahwasanya Allah itu zat satu-satunya yang harus diibadahi, kan seperti itu. Mereka ibadahi selain Allah, maka mereka kafir. Jadi kalau mereka dikatakan kafir ya itu wajar. Karena memang mereka seperti itu kan. Mereka ingkar kepada Allah kan. Ya kafir non muslim ya sama. Cuman kan disebut di Al-Qur'an disebutkan kafir. Disebutkan di Al-Qur'an disebutkan kafir. Lalu kita bagaimana coba? Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang enggak mau dipanggil kafir. Mau dipanggil non muslim. Non muslim mau. Ya. Laqad kafara. Ya, sungguh telah kafir. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga. Ya. Innallaha salisu salasah. Kafir orang yang mengatakan itu Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Qur'an. Kafir orang yang mengatakan seperti itu ya. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Kafir. Ya. Di Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, isim fa'il, coba isim fa'il. Isim fa'il. Kafirun, kafironi, kafiruna. Kafiratun, kafirotani, kafiratun. Nah, kafirun, kafironi, kafiruna. Kafiratun, kafirotani, kafirat. Nah, ini isim fa'il, kafir. Kafir berarti orang yang ingkar, orang yang kafir. Ya. Jadi bisa dalil dibikin orang itu sana. Bisa dalil nanti dikasih orang Kristen itu. Apanya? Kan bilangnya kan kafir mengingkari. Tapi kenapa kalian ingkari Allah satu dari tiga? Kayaknya kan kafir. Kan dalam Al-Quran itu kan kafir. Kafir mengingkari kan ibaratnya diartikan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Iya. Ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahasanya Allah itu satu dari yang tiga. Kan kalau diartikan sungguh telah mengingkari. Allah satu dari tiga. Ibaratnya gimana itu? Sungguh telah kafir, telah ingkar. Bukan telah mengingkari, sungguh telah ingkar orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga. Sungguh telah ingkar, maksudnya telah kafir. Ya, telah kafir. Dalam surat apa namanya? Surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, orang kafir itu mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka sembah itu
Ya, sambil datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahli kitab wal musyrikin, orang kafir, orang ahli kitab dikatakan kafir, musyrik juga dikatakan kafir karena dua-duanya sama-sama ingkar. Ya, dua-duanya sama-sama ingkar. Ya, tidak mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mereka mengingkari tentang Nabi Muhammad. Nah, ini kalau dapat stempel kafir, ya, kalau dapat stempel kafir, ini stempel yang sangat berbahaya. Makanya Rasulullah katakan, ya, jangan gampang-gampang untuk mengatakan kepada saudara kita yang muslim itu kafir. Ya, kalau kita mengatakan kepada orang lain, orang yang muslim ya, kafir, kemudian dia tidak kafir, maka perkataan yang kita lakukan itu bisa kembali kepada kita sendiri. Ya, jadi jangan menuduh orang kafir. Ya, ini gampang disematkan sebagian orang. Ya, mereka gampang untuk mengkafirkan orang muslim yang lainnya. Ya, orang khawarij. Ya, yang tidak sepemahaman dengan mereka akhirnya dikasih kafir. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka lah orang kafir. Mereka berdalil seperti itu. Ya, lucunya orang Khawarij ini semangat kali membunuh umat muslim itu. Iya, makanya itu. Itu karena memang asalnya mereka sudah karena pemahamannya menjadikan mereka seperti itu. Ketika mereka sudah memvonis seseorang itu kafir, ya sudah halal darahnya kan. Tapi orang kafir gak dibunuh orangnya. Nah itu. Yang benar-benar kafir. Itu lucunya orang Khawarij ini. Aneh kan? Iya. Jadi gampang-gampang mengkafirkan ini perkara yang berbahaya. Memang ketika ada amalan contohnya kan, seseorang melakukan amalan kekafiran contohnya kan, pembatal keislaman. Ya. Memang kalau macam amalan dilakukan ada amalan yang mengharuskan seseorang itu dikafirkan, kita jelaskan bahwasanya amalan ini mengkafirkan. Amalan ini menjadikan seorang keluar dari Islam. Memang dijelaskan. Cuman untuk memvonis, nah ini yang perlu hati-hati. Memvonis langsung mengkafirkan seseorang, memvonis ini yang berbahaya. Ya. Seharusnya itu diberikan kepada orang-orang yang memang dalam ilmunya. Ya, para ulama. Ya, jangan kita kalau macam setiap orang mau mengkafirkan kan gampang. Ya sudah, anak kafirkan dia kan selesai kan? Enggak, kalau seperti itu nanti banyak yang kafir nantinya kan? Ya, dia harus dikembalikan kepada orang-orang yang memang kokoh ilmunya. Para ulama. Ya, tidak gampang tidak semua orang bisa untuk memvonis kafir seseorang. Ya. Karena ini berbahaya ya. Ini fitnah memang. Ya, di zaman sekarang. Ketika seorang itu gampang mengkafirkan. Namun kita katakan bahwasanya amalan ini mengkafirkan, menyembah kepada selain Allah itu kafir. Ya, menyembah di kuburan itu kafir. Ya. Banyak amalan kekafiran. Cuman untuk memvonis ini yang ya jangan terburu-buru. Ya, ketika kita mudah mengkafirkan, maka tuduhan itu bisa kembali kepada kita. Ya. Kemudian kataba coba. Kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitaban. Katibun maktubun. Uktub la taktub maktabun miktabun. Kutiba yuktabu. Naam. Kataba. Coba si masdar. Isi masdar. Kitabun. Kitaban. Kitabun.
Kitaban. Kitaban itu. Kitabaini. Kitabatun. Nah, kitaban, kitabaini, kitabat. Kitab. Ya, kitab, penulisan. Jadi kitab itu asalnya penulisan. Penulisan. Ya. Cuma biasa diartikan apa, Bu? Buku ya. Kitabun. Maktab. 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 Apa maktab tadi? Isim makan. Isim makan. Apa? Tempat. Tempat menulis. Meja. Tempat menulis. Ya, meja. Nah, kataba di sini banyak ya dalam bahasa Arab. Itu kata dia terkadang tidak hanya memiliki satu makna. Ada makna-makna yang lain. Ya, contohnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang beriman, kutiba apa kutiba di situ? Kutiba. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, apa? Kutiba. Telah diwajibkan. Situ diartikan apa? Diwajibkan. Ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini kalau kita artikan tulis kurang cocok ya. Wahai orang beriman, telah dituliskan untuk kalian berpuasa, kurang pas. Ya, sini kita artikan apa? Diwajibkan. Ya. Nah, kita masuk ke tafsir berikutnya ya. Ke bab yang ketiga. Kita masuk ke bab yang ketiga. Jadi bab yang kedua selesai ya. Nah, ini cuma contoh-contoh aja yang di sini al-amsilah kan. Cuma contoh-contoh aja. Ya, di sana masih banyak lagi fiil-fiil yang dia mengikuti wazan di bab yang kedua di sini. Fa'ala yaf'ul fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'ul maf'ul maf'ulun, fa'ila yuf'al. Ya, jadi apa namanya? Ya, bagaimana kita bisa tahu fiil ini mengikuti wazan ini, fiil ini mengikuti wazan ini? Bagaimana caranya? Kan enggak ada harokatnya. Bagaimana caranya kita tahu? Lihat kamus. Ar-ruju' ilal qawamus. Ya, lihat ke kamus. Baik kamus yang bahasa yang Arab Indonesia atau kamus yang Arab itu ada di situ. Ya, ada keterangannya ya di sini wazan fiil ini pakai wazan apa? Fiil ini pakai wazan apa ya? Nah. Jadi memang di kamus sudah dijelaskan memang. Ya, makanya hebat itu orang-orang kamu yang bikin kamus itu ya. Itu mereka bisa teliti tuh luar biasa. Iya, luar biasa. Itu kalau seandainya ya kayak kitab Al-Munjid itu kan, ya sayang orang kafir. Kalau kafir ya, walaupun dia jasanya luar biasa, tapi kalau dia kafir ya sama aja, nggak bermanfaat kan? Iya, nggak bermanfaat. Amalan apapun yang ia lakukan kebaikan, kalau dia kafir ya nggak ada gunanya. Karena apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik itu mereka dalam neraka jahanam mereka kekal. Kalau kekal apa? Abadi. Enggak bisa keluar. Beda kalau orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya tauhidnya benar, ya dia dicuci, dibersihkan di neraka, tapi bisa dikeluarkan. Ya. Kecuali dengan syarat dia bertauhid. Ya, kalau dia bertauhid maka bisa keluar. Tapi kalau tidak bertauhid, kayak orang musyrik, orang kafir, maka kekal dalam neraka. Jadi walaupun kebaikan apapun yang ia lakukan, baik kebaikannya untuk orang kafir atau kebaikan untuk orang kaum muslimin,
nggak ada guna. Ya, nggak ada gunanya. Ya, makanya syaratnya kalau dia mau amalnya diterima, ya dia harus keluar dari kekafiran. Ya, itu kamus mujud itu luar biasa itu. Ya, banyak itu kan. Dia dapat manfaatnya di orang muslimin kan. Iya, penuntut ilmu. Tapi ya perwai kan. Itu Prof kan itu profesor doktor itu. Yang penulisnya itu. Profesor doktor. Ya. Iya. Jadi kecerdasan itu kalau tidak membantu seseorang untuk mengantarkan dia untuk beribadah kepada Allah, nggak ada gunanya kecerdasan itu. Ya, walaupun dia titelnya sampai profesor doktor MAMC apa itulah, nggak ada gunanya. Ya, karena hakikat orang yang cerdas itu orang yang dia persiapkan amalannya sebelum datang kematian. Ya, pernah ditanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, man aqyas? Siapa orang paling cerdas?" Ya, Rasul ditanya langsung, "Siapa orang paling cerdas?" Ya. Rasulullah jawab, orang yang paling cerdas itu orang yang dia tuh ya mempersiapkan amalannya sebelum datang kematian, itu orang cerdas. Ya, walaupun dia nggak bisa hitung, walaupun nggak bisa banyak, tapi kalau dia bisa amalkan ini istiqomah, berarti dia lebih cerdas dari profesor-profesor itu ya. Iya kan, seperti itu. Buat apa titel tinggi-tinggi tapi tidak dipergunakan kecerdasan dia kan, kepintaran dia, nggak ada gunanya. Ya. Karena Islam ini yang menjadi tujuan itu akhirat, bukan dunia. Biasanya kan kayak gitu kan, biasanya kan ukurannya kan patokannya kan dunia. Ya, yang dicari dunia. Dia cari sesuatu yang bermanfaat, tapi kan kembalinya ke dia sendiri. Untuk dia dapatkan dunia kan. Ya, tapi setelah itu ya selesai. Orang sekolah tinggi-tinggi kan untuk mencari dunia. Iya. Intinya itu kan ya mereka dapat gelar seperti itu. Ujung-ujungnya kan dunia juga. Ya, beda kalau Islam ya patokannya itu akhirat. Dia dapatkan dunia itu juga untuk membantu dia untuk bisa menggapai akhirat. Ya. Katanya seseorang muslim dia bikin sesuatu yang bermanfaat, ya, diharapkan agar apa yang ia lakukan tersebut bisa bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Ya, dia bikin satu penemuan, orang lain bisa dapatkan manfaatnya. Ya, diharapkan apa? Akhirat, pahala di sisi Allah. Ya, makanya Rasulullah katakan apa? Idza matal insan in qata'a amaluh. Jika seorang itu mati, seorang manusia mati, maka terputus amalannya kecuali 3. Di antara 3 perkara tersebut apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa yang dia bikin kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, nah itu makanya seorang muslim ketika ia menghasilkan sesuatu, ya, dia harapkan di belakangnya itu apa? Pahala di sisi Allah. Ya, dia harapkan ketika apa yang ia lakukan tersebut bisa langgeng, ya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dia bisa mendapatkan manfaatnya ketika dia sudah mati. Masya Allah ya. Itulah tujuannya seorang muslim. Ya. Jadi apapun yang ia lakukan, yang dia harapkan akhirat ya. Taib. Nah, kita langsung masuk ke bab yang ketiga. Al-babus salis. Taib. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ya, ini berarti fa'ala yaf'alu. Ini ketika di tasriful usul patokan kita apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Ya, fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Fa'ala yaf'alu. Ketika kita sudah tahu fi'il madhi, fi'il mudhari, yang setelahnya kan mudah.
Ya, sudah kita sebutkan kaidah untuk mudah mengetahui tasriful usul. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'al maf'ul mif'al fu'ila yaf'al. Patokan kita fi'il madhi fi'il mudhari. Ya, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, coba ditasrif. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu. Coba bil ghaib. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu. Nah, fi'il madhi. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Mudhari. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Masdar. Fa'lan fa'laini fa'latin. Isim fa'il. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Nah. Maf'ul. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Amr. If'al if'ala if'alu if'alat if'ala if'alu if'ali if'ala if'alna. Nahyi. La taf'al la taf'alu La taf'al. la taf'ala la taf'alu la taf'ali la taf'ali la taf'ala la taf'alna. Nahyi. Apa namanya? Zaman makan. Maf'alun maf'alani mafa'ilu. Alat. Maf'alun maf'alani mafa'ilu. Isim alat. Mif'alun mif'alani mafa'ilu. Mudhari madhi majhul. Fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna. Mudhari majhul. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu. Coba kita ambil satu wazan. Jamaah. Ya. Fil tasrif usulnya. Jama'a yajma'u. Jama'a yazma'u jama'an jama'an Jam'an. Naam. Jama'a yazma'u jama'an jami'an Jami'un. jami'un majmu'un Majmu'un. mazmu'un Ijma'. la tazma' mazma'un mizma'un Jumi'ah. jumi'a yuzma'u. Ya. Jama'a yajma'u jam'an. Jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un mijma'un jumi'a yujma'u. Coba fil madhi. Jama'a fil madhi apa? Fil madhi mudhari. Fil madhi ma'lum. Jama'a jama'u jama'ata jama'na jama'ta jama'tuma jama'tum jama'ti jama'tuma jama'tunna jama'tu jama'na. Nah, mudhari. Yazma'u yajma'ani yajma'una tazma'ani yajma'na tajma'ani tazma'una tazma'ina tazma'ani tazma'na azma'u nazma'u. Nah, masdar. Jama'a Jam'an. jam'aini jam'atin. Jam'atin. Naam. Isim fa'il. Isim fa'il
Jami'un jami'ani jami'una jami'atun jami'at jami'un jami'ati jami'atun jami'un jami'ani jami'una jami'atun jami'atani jami'atun. Ya. Ada kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa maknanya? Kitab Ibnu Rajab. Kita jual itu. Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Jami', jami' yang mengumpulkan al-ulum, ilmu-ilmu, dan hikam, hikmah-hikmah. Ya, syarah Arba'in Nawawi. Ya, syarah Arba'in Nawawi. Kemudian ditambah lagi beberapa hadis. Ya, beliau beri nama kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu kitab yang Masya Allah itu. Banyak sekali faedah yang beliau sebutkan dalam kitabnya itu. Jamai kumpulkan atau kumpulan? Hah? Artinya? Kumpulan. Kumpulan ya? Iya. Kalau sini kumpulkan. Iya. Jamaah, kumpulan. Ya. Banyak ya. Apa namanya? Asal kata jami' ini digunakan untuk penggunaan kitab. Ya. Karena kan ya, maknanya sendiri, kumpulan faedah. Ya, kumpulan hikmah, kumpulan ilmu. Ya. Kalau majmu' isim maf'ul, coba tasrif. Isim maf'ul. Majmu'un, majmu'ani, majmu'una, majmu'atun, majmu'atani, majmu'atun. Nah, majmu'. Ya. Majmu'ul fatawa. Yang dikumpulkan. Ya, kumpulan. Majmu'ul fatawa, kumpulan dari fatwa-fatwa. Ya, kalau antum lihat Majmu'ul Fatawa. Ya, kumpulan dari fatwa. Ada Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin, ada juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kumpulan-kumpulan fatwa. Ya, Majmu' diambil dari si masdar, si maf'ul. Ya. Kalau kita mau artikan letter like, ya yang dikumpulkan dari fatwa-fatwa. Tapi kalau kita artikan seperti itu kan kadang telinga ini kedengarannya kan kurang pas kan. Kita sebutkan aja kumpulan fatwa-fatwa ya. Kalau Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di situ berjilid-jilid. Tapi paling laku itu. Iya. Ada yang sampai 20-an jilid kalau nggak salah. Tulis tangan itu ya? Iya, tulis tangan itu. Ya. Iya, karena kan seingatannya itu tulis tangan. Rata-rata kita ulama itu tulis tangan. Kalau kita mau pikir itu kayak nggak masuk akal ya. Ada namanya kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun ratusan jilid, bahkan dikatakan tuh ribuan jilid. Iya, disebutkan Imam Zahabi, kitab Al-Funun namanya, ribuan jilid. Bayangkan coba, umur kita kalau kita kan nggak masuk akal kan. Itulah karomah yang Allah berikan kepada mereka. Iya, para wali. Iya, Allah berikan keberkahan kepada umur mereka. Iya. Antum lihat itu, jangan jauh-jauh lah, yang dekat-dekat aja lah. Ibnu Hajar dia punya kitab fikih sendiri, kitab Bulughul Maram kan.
banyak disyarah para ulama di zaman sekarang. Dia juga syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari yang dipakai di seluruh kalangan. Orang-orang kalau cari syarah Sahih Bukhari itu cari Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar. Beliau itu bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, tapi Masya Allah. Ya, kalau kita mau pikir itu Fathul Bari itu Masya Allah. Antum kalau lihat itu cetakan, mau cetakan Mesir atau cetakan Saudi, jilid-jilid tebal. Ya, berjilid-jilid baru tebal. Kalau kita, padahal beliau itu kodi, hakim. Bayangkan coba, hakim itu berapa sibuknya itu kira-kira apa ya? Hakim dulu ya. Hakim itu. Iya, hakim. Kalau sekarang kan hakim masalah-salah. Oh, hakim dulu itu kan negara Islam kan. Di hakimnya betul-betul orang yang betul-betul faqih dalam agama. Kalau kita mau pikir hakim itu kerjanya tuh luar biasa, kan repot sekali, sibuk sekali kan? Hakim melayani masyarakat kan? Tapi itu lihat karyanya itu luar biasa. Banyak sekali karya beliau. Bahkan ada sampai berjilid-jilid. Ya, itulah keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Allah berikan keberkahan kepada hidup dia, ilmu dia, umur dia. Ya, berkah semuanya. Subhanallah. Jadi hidupnya itu nggak disia-siakan untuk perkara-perkara yang. Tapi orang sekarang lebih menikmati karyanya. Iya. Menikmati duitnya. Orang sekarang itu menikmati karyanya beliau. Menikmati duitnya lagi. Ya, orang kalau macam punya maktabah, baru kalau nggak ada karangannya Ibnu Hajar itu maktabahnya nggak lengkap itu. Iya, serius. Antum punya maktabah besar, tapi nggak ada karangan dia, nggak lengkap maktabah antum. Luar biasa. Ya. Lihat itu, antum bayangkan itu mereka dikubur itu bagaimana coba kira-kira, itu luar biasa. Iya. Itu kan jadi sedekah jariah buat dia. Ketika ilmunya itu seperti itu kan dimanfaatkan oleh orang-orang yang setelah dia kan. Dari zaman dia sampai sekarang ini. Luar biasa tidak? Luar biasa. Masya Allah. Apakah kita nggak mau seperti itu? Itu kenapa sampai mereka bisa seperti itu? Karena ilmu. Ilmu. Coba orang kaya coba. Orang kaya mana apa yang mereka tinggalkan? Coba kalau kita pikir kan orang kaya ini. Apa yang mereka tinggalkan coba? Yang mereka tinggalkan harta mereka paling untuk ahli waris. Ahli waris pakai selesai. Kan seperti itu. Tapi apa yang dia dapat coba? Yang dia bawa itu amalan dia. Betul kan? Ketika seorang meninggal kan yang mengikuti dia kan 3. Hartanya, keluarganya dengan amalannya. Harta dengan keluarganya kembali, amalannya yang bersama dia. Kalau dia tinggalkan amalan sewaktu dia hidup itu banyak, ya alhamdulillah. Tapi kalau ketika dia hidup yang ditinggalkan hanyalah harta saja, ya sudah, itu yang dia dapatkan. Ya, ilmu yang menjadikan mereka seperti itu. Ya, lihat Sahih Bukhari coba. Antum lihat Sahih Bukhari, itu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Sahih Bukhari. Manfaatnya dipakai dari zaman beliau sampai sekarang. Ya, bayangkan coba itu. Dengan ilmu. Seseorang itu mulia itu bukan dengan harta, tapi dengan ilmu. Iya. Dengan ilmu. Ya, makanya Syekh Utsaimin beliau punya Kitabul Ilm. Kita ada jual itu. Di situ beliau bikin perbandingan antara harta dengan ilmu. Perbandingan antara harta dengan ilmu. Bisa antum baca itu. Oh, jauh sekali. Beberapa perbandingan beliau tuliskan dalam kitab beliau itu. Di antaranya al-ilmu yahfaduka wal mal tahfaduhu. Ilmu yang menjagamu di dunia maupun di akhirat. Ya, ilmu yang menjaga seorang dari maksiat. Di akhirat ilmu yang akan memberikan manfaat untuk dia. Beda harta di dunia kita yang jaga. Ketika kita sudah mati, dia nggak bisa bantu kita kan? Kecuali kalau mungkin kita salurkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, itu masih mending. Tapi kalau hartanya hanya digunakan untuk foya-foya,
ya kemudian mati nggak ada gunanya, apa coba? Ya, jadi para ulama itu mereka menjadi mulia, nama mereka sampai sekarang masih disebut-sebut, yaitu karena ilmu yang ada pada mereka. Ya, karena ilmu. Jadi kalau siapa yang memang dia ingin mau mulia, Allah angkat derajatnya, tuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ketika hidup mereka dimuliakan, dan ketika sudah mati Allah sebut nama mereka, disebut oleh orang-orang setelah mereka. Cuman karena kita ini banyak lalai memang. Iya, kita di zaman sekarang manusia ini kita banyak terlalaikan. Ya, padahal kalau kita mau habiskan umur kita seluruhnya untuk mencari ilmu, cuman sedikit yang bisa kita dapat dari ilmu. Seluruh umur kita ya kita gunakan untuk mencari ilmu, hanya sedikit yang kita dapat. Ya, tapi itulah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.